Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Sanira Anissa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan bab 3 mengenai deskripsi sistem. Di video sebelumnya sudah ada materi-materi yang sudah saya bahas di judul penelitian yang sudah saya angkat. Langsung saja sebelum ke video yang bab 3 ini, jangan lupa tonton video-video sebelumnya. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja pada deskripsi solusi ini, yaitu listrik pasca bayar adalah transaksi pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meteran elektronik pasca bayar dengan cara pembayaran di akhir. Pelanggan listrik pasca bayar menggunakan sejumlah arus listrik yang diperlukan serta digunakan oleh pelanggan layanan listrik pasca bayar, dihitung dengan menggunakan meteran elektronik pasca bayar. Setiap bulannya dilakukan pembacaan meter yang berfungsi dalam pelaksanaan, persiapan, dan pengendalian kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter alat ukur meter, KWH, meter KVARH, meter KVA maksimal pada setiap pelanggan serta pembacaan dan pencatatan petunjuk saklat waktu. Setelah itu, data meter yang telah dicatat dan dikirim kepada fungsi pembuatan rekening, lalu dilakukan pemeriksaan hasil pembacaan meter dan perbaikan kesalahan pembacaan meter. Melakukan laporan sesuai bidangnya dan nantinya akan diterbitkan ke rekening listrik hasil pemakaian listrik pada setiap bulannya. Dan dilakukan pembayaran di akhir kepada PT PLN sesuai dengan pemakaian listrik yang digunakan oleh pelanggan. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan solusi yang akan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan pembayaran tagihan listrik dengan mengembangkan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran listrik pasca bayar menggunakan Payment Point Online Bank. Di dalam aplikasi tersebut disajikan beberapa fitur yang bisa digunakan para pelanggan seperti melihat total tagihan per bulannya dan masih banyak lagi. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengembangan sebuah sistem pembayaran listrik pasca bayar menggunakan Payment Point Online Bank berbasis web. Penelitian ini dilakukan karena adanya keluhan masyarakat mengenai kurang kompleksnya sistem pembayaran listrik pasca bayar, seperti termakannya waktu pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran, yaitu antrian panjang pada saat loket administrasi serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembayaran ke loket pembayaran. Nah, dengan menerapkan aplikasi ini, sistem pembayaran listrik pasca bayar secara online dapat dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya serta meningkatkan kualitas kehidupan pelanggan serta keluarganya. Dengan menggunakan website ini juga dapat mempermudah pengembangan serta menghemat biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan serta manajemen sistem ke depannya. Selanjutnya, 3.2 ada desain sistem. Desain sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang sesuai dengan kebutuhan user atau pemakai sistem itu sendiri. Aplikasi yang diusulkan pada masyarakat yaitu dapat melihat data, mencetak laporan data. Di sini terdapat gambar PDM aplikasi pembayaran listrik pasca bayar menggunakan Payment Point Online Bank, di mana terdapat beberapa tabel di sini, yaitu ada tabel penggunaan, kemudian ada tabel pelanggan, ada tabel tagihan, kemudian ada tabel pembayaran, tabel tarif, tabel admin, dan tabel level. Nanti ini akan dijelaskan di bawah di 3.2.1. Selanjutnya ada gambar fitur dalam aplikasinya. Nah, di sini terdapat gambar fitur-fitur yang akan digunakan pada aplikasi yang sudah saya angkat judulnya itu mengenai aplikasi pembayaran listrik pasca bayar menggunakan Payment Point Online Bank berbasis web. Di sini fitur-fiturnya ada login, logout, registrasi, pengelolaan data pelanggan, verifikasi dan validasi, pembayaran, generate laporan. Di mana nanti bisa diakses yaitu bisa diakses dengan administrator, pelanggan, dan bank. Nah, langsung saja 3.2.1 mengenai penjelasan PDM.
Nah, model relasional atau physical data model yaitu PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. PDM dapat dihasilkan dari CDM yang telah dibuat. Dalam penerapannya, PDM dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dan secara detail dari suatu database. Dalam PDM, hubungan antar entitas yang digunakan adalah hubungan secara kardinalitasnya, di mana hubungan one-to-one akan ditandai dengan sebuah garis hubung dan berisi keterangan hubungan tersebut one-to-one. Hubungan one-to-many juga ditandai dengan garis hubung serta tanda hubungan tersebut one-to-many, dan PK atau primary key-nya pada tabel one akan menjadi FK atau foreign key pada tabel many, dan hubungan many to many akan membuat sebuah tabel baru yang berisikan PK dari masing-masing tabel pembentukan hubungan one to many. Sistem yang dibangun pada aplikasi yang saya buat ini memiliki rancangan database seperti pada gambar PDM di atas. Terdapat 7 tabel, yaitu ada tabel penggunaan, tabel tagihan, tabel pelanggan, tabel tarif, tabel pembayaran, tabel admin, dan tabel level, di mana antar tabel memiliki hubungan kardinalitas yang berbeda-beda. Dalam PDM tersebut, terlihat bahwa hubungan antara tabel pelanggan dan tabel penggunaan adalah one-to-many. Kemudian, hubungan antar tabel penggunaan dan tabel tagihan adalah one-to-many. Tabel pelanggan dan tabel tagihan adalah one-to-many. Hubungan antara tabel tagihan dan tabel pembayaran yaitu one-to-many. Tabel pelanggan dan tabel pembayaran one-to-many. Hubungan antara tabel tarif dan tabel pelanggan adalah one-to-many. Hubungan antara tabel admin dan tabel pembayaran adalah one-to-many. Dan hubungan antara tabel level dan tabel admin adalah one-to-many. Nah, jadi pada gambar PDM ini, dari 7 tabel semuanya yaitu one-to-many. Dan dari penjelasan PDM tersebut, yaitu di mana hubungan one-to-many ditandai dengan garis hubung serta tanda hubung tersebut one-to-many, yaitu primary key pada tabel one akan menjadi foreign key pada tabel many. Lanjut 3.2.2 yaitu penjelasan mengenai fitur di dalam aplikasi. Pada fitur yang ada, yaitu fitur login dan logout bisa diakses oleh administrator, pelanggan, dan bank. Kemudian pada fitur registrasi hanya bisa diakses oleh administrator dan pelanggan. Selanjutnya pada pengelolaan data, pelanggan hanya bisa diakses oleh administrator. Pada fitur validasi dan verifikasi bisa diakses oleh administrator dan bank. Sedangkan pada fitur pembayaran hanya bisa diakses oleh pelanggan, dan yang terakhir fitur generate laporan hanya bisa diakses oleh administrator dan bank. Kita lihat di gambar fitur dalam aplikasi ini. Nah, di login ini hanya bisa diakses oleh administrator, pelanggan, dan bank. Fitur logout diakses juga sama dengan administrator, pelanggan, dan bank. Registrasi hanya bisa diakses oleh administrator dan pelanggan. Kemudian pengelolaan data pelanggan hanya bisa diakses dengan admin saja. Verifikasi dan validasi bisa diakses dengan administrator dan bank. Dan pembayaran hanya bisa diakses oleh pelanggan. Generate laporan hanya bisa diakses dengan administrator pelanggan. Pelanggan tidak bisa mengakses generate laporan, tetapi yang bisa mengakses generate laporan ini hanya administrator dan bank. Baik, kurang lebih seperti itu mengenai bab 3 deskripsi sistem. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.